Halo, saya Saskia Salsabila akan menjelaskan pengelolaan perkantoran ramah lingkungan. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan perkantoran ramah lingkungan. Pengelolaan kantor ramah lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Metode pengelolaan operasional kantor dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Metode penggunaan operasional kantor dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Eco-green juga mencakup penggunaan energi yang efisien, penggunaan material ramah lingkungan, dan pengurangan jejak karbon. Perkantoran eco-green memiliki manfaat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa manfaat dari perkantoran eco-green antara lain, meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan menerapkan konsep eco-green, perusahaan dapat menghemat penggunaan sumber daya seperti listrik, air, dan kertas. Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian, meningkatkan produktivitas. Konsep eco-green juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman dapat membantu karyawan merasa lebih nyaman dan fokus dalam bekerja. Dan terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan konsep eco-green dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Hal ini dapat membantu perusahaan memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Program Eco Office. Jadi, Eco Office adalah kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman, serta menyehatkan. Eco Office juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan dalam hal produktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan, serta mengurangi biaya operasional. Eco-Office juga melibatkan penggunaan teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti penggunaan sistem manajemen energi dan air, penggunaan peralatan elektronik hemat energi, dan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Eco-Office juga dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya operasional dan mengurangi hal menjadi fokus dalam pengelolaan perkantoran ramah lingkungan, seperti penghematan energi listrik, air, dan kertas atau ATK, kemudian pengadaan barang dan peralatan ramah lingkungan, kemudian kerapihan dan kebersihan kantor, dan adanya ruang terbuka hijau atau RTH. Selanjutnya, isu-isu terkini dalam bidang manajemen dan layanan bisnis terkait pengelolaan perkantoran ramah lingkungan, yaitu teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi canggih seperti sensor pintar untuk mengontrol penggunaan energi, pemanasan, dan pendinginan dalam kantor. Teknologi ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Yang kedua, daur ulang elektronik. Manajemen limbah elektronik menjadi isu penting. Perusahaan harus memastikan pemusnahan aman dan daur ulang perangkat elektronik yang usang atau tidak terpakai. Yang ketiga, mobilitas berkelanjutan. Penggunaan transportasi berkelanjutan dan dukungan terhadap transportasi umum atau sepeda bagi karyawan telah menjadi fokus. Manajemen perkantoran cenderung mendukung inisiatif seperti bekerja dari rumah atau menggunakan transportasi umum. Yang keempat, kertas digital. Pengurangan penggunaan kertas melalui penggunaan dokumen digital dan tanda tangan elektronik menjadi isu utama dalam pengelolaan perkantoran ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kesadaran konsumen. Pelanggan dan mitra bisnis semakin mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pemilihan penyedia layanan. Ini mendorong perusahaan untuk memperhatikan keberlanjutan dalam operasional mereka. Dalam rangka mengelola perkantoran secara ramah lingkungan, perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren ini, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan manajemen dan strategi bisnis mereka. Yang terakhir, strategi penerapan sistem manajemen lingkungan atau SML. Sistem manajemen lingkungan atau SML adalah sistem yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola seluruh aspek lingkungan serta mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan. SML membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan melalui
penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan pengurangan limbah, sehingga memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan pemangku kepentingan. Langkah-langkah penerapan SML meliputi penetapan ruang lingkup, pengembangan pedoman lingkungan hidup, prosedur lingkungan, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan. SML juga memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan organisasi dan pendekatannya terhadap isu-isu lingkungan. Hasil diharapkan dari penerapan SML yang konsisten dengan kebijakan lingkungan perusahaan, mencakup peningkatan kinerja lingkungan, peningkatan kepemimpinan dan keterlibatan karyawan, serta pencapaian tujuan strategis organisasi dengan mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam manajemen perusahaan. Segini saja materi ajar yang saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.